Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. 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 Memuji Yesus selamanya. Kami mau memuji Engkau selama-lamanya Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Engkau. Berbahagialah orang benar yang hidupnya bergaul dan senantiasa hidup di dalam Engkau. Kami percaya orang benar akan beroleh berkat-berkat Tuhan yang spesial. Dalam nama Yesus Tuhan, berbahagialah orang yang benar, bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi kebenaran ada di dalam Tuhan. Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, tetapi orang yang dibenarkan pasti akan beroleh keselamatan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini, kami sambut berkat-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Saudara, pujian tadi yang berkata, aku berbahagia yakin teguh. Orang yang
berbahagia di dalam Tuhan, teguh di dalam Tuhan. Kita percaya bahwa dia berbahagia dan diberkati oleh Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah orang benar yang hidupnya selalu menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar dari kitab Mazmur 106 hingga Mazmur 100 yang ke-15. Kami rindu untuk berbagi kebenaran firman Tuhan tentang kebahagiaan. Firman Tuhan berkata di dalam kitab Yakobus 1 ayat 2 hingga 3, saudara-saudara, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saudara, ketekunan itu menghasilkan tahan uji. Jadi saudara yang diberkati, orang yang hidup mencari kebahagiaan sejati yang ada di dunia ini, berbeda dengan kebahagiaan sejati yang didapatkan di dalam Tuhan. Kebahagiaan di dalam dunia ini, firman Tuhan berkata di dalam Matius 5, berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran sebab mereka akan dipuaskan. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mencari kebahagiaan yang sejati tidak sama dengan mencari kebahagiaan yang ada di dunia ini. Mencari kebahagiaan di dalam kerajaan Allah. Matius 5 ayat 3 berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Dunia berkata berbahagialah orang kaya. Berbahagialah orang miskin di hadapan Allah karena mereka yang mempunyai kerajaan Allah. Orang yang miskin di hadapan Tuhan, yang merasa dirinya hampa kosong tetapi punya Tuhan, mereka yang punya kerajaan Allah. Ayat 4 Matius 5, berbahagia orang yang berduka cita. Dunia mengajarkan berbahagialah orang yang bersuka cita. Tetapi firman Tuhan berkata, berbahagia orang berduka cita karena mereka akan dihibur. Ayat 5 Matius 5, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Dunia mengajarkan kekerasan, tetapi kerajaan Allah mengajarkan kelemah lembutan. Matius 5 ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Dunia mengajarkan berbahagialah orang yang rakus karena mereka akan dipenuhkan di dalam segala sesuatu dan memiliki segala sesuatu. Matius 5 ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Firman Tuhan berkata murah hatinya, tetapi dunia mengajarkan berbahagialah orang yang menyimpan, pelit, yang serakah bagi dirinya sendiri. Lalu berbahagialah orang yang membawa damai. Dunia mengajarkan kita untuk dalam kekerasan, dalam segala sesuatu, menjadikan segala sesuatu dalam peperangan dan sebagainya. Saudara, bahkan Matius 5 ayat 10 berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran karena mereka yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah kamu jika karena kamu dicela dan dianiaya, kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Firman Tuhan di dalam kitab Mazmur mengajarkan satu puisi-puisi yang mengajarkan kita untuk senantiasa berbahagia. Dan Yakobus juga berkata, berbahagia engkau jika engkau jatuh dalam berbagai cobaan. Matius 5 juga berkata, berbahagialah jika kamu dianiaya oleh karena Tuhan. Saudaraku yang diberkati, kebahagiaan sifatnya berbeda antara kebahagiaan dunia dan kebahagiaan yang ada di kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini kita belajar tentang kebahagiaan orang benar. Bahagia orang benar dari Mazmur 106 hingga 115, khususnya di Mazmur 112, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaannya ada di dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang, orang yang adil, mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusan dengan sewajarnya. Sebab ia tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut pada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut. Sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia menggertakkan gigi lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju pada kebinasaan. Saudaraku yang diberkati, firman Tuhan tadi yang kita sudah bacakan dari Matius 5. Ya, saudaraku yang diberkati, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Kebahagiaan orang benar, benefitnya yang pertama, anak cucu, ayat 2, anak cucunya akan perkasa di bumi. Orang benar akan diberkati. Harta kekayaannya ada dalam rumahnya. Di dalam gelap terbit terang
Saudara, ia tidak akan goyah selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh. Ia tidak takut memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan. Lalu orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Saudara, kalau kita menghitung keuntungan dari orang benar itu ada banyak. Coba satu-satu kita hitung lagi. Perkasa di bumi, diberkati. Yang ketiga, harta dan kekayaan dalam rumahnya. Yang keempat, dari dalam terbit terang. Yang kelima, ia memberi pinjaman. Yang keenam, ia tidak akan goyah selama-lamanya. Yang ketujuh, ia akan diingat selama-lamanya. Yang kedelapan, ia tidak takut kabar celaka. Yang kesembilan, ia memandang rendah pada lawannya. Yang kesepuluh, ia membagi-bagikan. Yang kesebelas, orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Saudara, keuntungan orang benar. Firman Tuhan katakan untuk menjadi orang benar, saudara sekalian, anggaplah sebagai satu kebahagiaan kalau engkau jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Lagi pula di dalam Matius 5 dikatakan bahwa orang yang lapar dan haus ia akan dituai. Orang yang murah hatinya akan beroleh kemurahan. Orang yang suci hatinya akan melihat Allah. Dan orang-orang yang mendamai akan disebut anak-anak Allah. Orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, mereka yang punya kerajaan Allah. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kebahagiaan orang benar terletak bagaimana mereka ada di ayat pertama. Takut akan Tuhan, sangat suka kepada segala perintahnya. Saudara, takut akan Tuhan dan sangat suka dengan perintah Tuhan. Di dalam Mazmur 119 berbicara tentang Taurat Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kebenaran dan kebahagiaan orang benar terletak bagaimana kita suka dengan segala perintah-perintahnya. Jangan kita cuma sekedar mencari berkat. Tadi ada 11 hingga 12 berkat yang didapatkan oleh orang benar. Tapi kata kuncinya di sini adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan berarti kita, karena saking takutnya kita nggak mau ketemu. Saudara, saking takutnya kita sangat menghormati Tuhan. Seperti Raja Daud. Raja Daud adalah orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan tidak membuat dia ragu untuk memuji Tuhan. Takut akan Tuhan tidak membuat dia menghindari Tuhan. Jadi definisi takut akan Tuhan belajar dari Mazmur Daud. Dia suka dengan memuji dan menyembah. Yang kedua, definisi takut akan Tuhan. Ketika dia ditegur, dia tidak marah, dia tidak lari, tetapi dia mendekat kepada Allah dan mohon ampun. Saudara, ketakutan di dunia ini mengajarkan orang-orang untuk menjauh. Ketakutan di dunia ini mengajarkan orang-orang untuk tidak mau mendekat kepada Sang Sumber. Tapi takut yang benar akan Tuhan adalah takut yang kudus, yaitu tidak lari untuk memuji dan menyembah Tuhan. Lagi pula tidak lari dari teguran Tuhan. Yang ketiga, sangat suka kepada segala perintah-perintahnya. Anak-anak ketika dia mulai melawan orang tua, kemudian dia karena dia memecahkan pecahan porselin di rumahnya, kalau orang tuanya datang, dia ketakutan. Ini takut yang salah. Ketika seseorang melakukan kesalahan dan kemudian ditegur oleh Tuhan, dia lari, menghindar, menutupi kesalahan. Ini takut yang salah. Saudara yang diberkati, milikilah takut akan Tuhan yang benar. Orang yang takut akan Tuhan tidak menjauhkan diri dari perkumpulan orang-orang benar. Orang yang takut akan Tuhan tidak menjauhkan diri dari perhimpunan orang-orang yang beribadah. Orang yang takut akan Tuhan tidak takut ditegur. Orang yang takut akan Tuhan tidak takut kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, orang yang memiliki ketakutan yang salah akan menjadi orang-orang yang menghindar kebenaran. Tetapi orang yang memiliki takut akan Tuhan, hikmat ada padanya, keberanian untuk datang dengan membawa persembahan ada padanya. Dan saudara yang diberkati, maka ke-12, 10, 11, 12 benefit ini sebagai orang-orang yang benar akan menjadi milik kita. Sudahkah kita memiliki takut akan Tuhan dan berpegang kepada perintah-perintahnya? Besok kita akan belajar tentang Mazmur 119, betapa Taurat Tuhan itu sangat disukai oleh Daud. Ayat yang ke-6, ini luar biasa saudara. Biarlah ini menjadi pegangan bagi kita semua. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, berpegang kepada perintah Tuhan, jangan menjauh, jangan lari daripada Tuhan, jangan menghindari memuji menyembah Tuhan, jangan menghindari teguran Tuhan, dan jangan menghindari ketetapan dan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan Mazmur 112 ayat 6, sebab ia tak akan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya.
saudara, hari ini kita katakan, engkau tidak akan goyah, engkau tidak akan runtuh, engkau tidak akan mengalah. Sekalipun digosok oleh berbagai macam jatuh. 7 kali orang benar, namun 1000 kali dia akan bangkit. Tuhan memberkati saudara. Milikilah ketetapan hati untuk takut akan Tuhan, berpegang kepada perintah-perintahnya. Engkau akan menerima berkat-berkat sebagai orang yang dibenarkan. Memberkati, shalom and God bless you. Mari satu dalam doa. Bapa di surga, diberkatilah orang yang lapar dan haus akan Tuhan. Berbahagialah orang yang lemah lembut hatinya, karena ia akan memiliki bumi. Berbahagialah orang-orang yang membawa damai. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang duduk di dalam lindungan Maha Tinggi, yang bermalam di dalam naungan yang Maha Kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perteduhanku, kubu pertahananku, menara kota bentengku. Engkau Allah kami yang kami percaya, kami suka dengan firman-Mu, kami tidak menghindari teguran, kami mendekat kepadamu, dan oleh kuasa darah anak domba Allah yang hidup, orang-orang benar tidak menjauhi Tuhan, tetapi mendekat kepada Allah, sebab takut akan Tuhan yang benar, yang sejati ada pada kami. Kami tidak menghindari Tuhan, kami tidak menghindari teguran, kami tidak menghindari kekudusan, tapi kami tinggal di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus Tuhan, pagi hari ini, semua orang yang mengangkat tangan menjadi orang-orang yang benar, diberkati, takut akan Tuhan ada padanya, dan juga mencintai firman ada padanya, semua diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus senantiasa menjadi kekuatan bagi kami. Ini doa kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Oh haleluya, urapan yang baru, urapan yang baru, urapan yang baru, urapan yang baru mengalir bagi kami. Kami terima dengan ucapan syukur. Kami diberkati, kami diberkati, kami diberkati. Haleluya. Semua yang cinta Tuhan sama-sama katakan haleluya. Shalom and God bless you, saudara.